Sinteyong ungkap filosofi yang diterapkannya di Timnas U23. Kekhawatiran Sinteyong soal kekuatan Timnas U23. Timnas U23 di pot 4 berpotensi satu grup dengan Jepang dan Korea Selatan. Sinteyong ingin bawa pemain Timnas U23 Indonesia susul Asnawi Mangkualam. Sinteyong diminta kembali ke Korea Selatan. Pratama Arhan memastikan kemenangan meyakinkan Timnas U23 Indonesia lewat gol sundulan pada menit ke-90+2. Hasil ini juga mengirim Turkmenistan pulang dengan tragis karena mereka dipastikan tak lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Turkmenistan hanya menempati peringkat ke-6 dalam persaingan runner-up terbaik. Di samping itu, Malaysia berhak menjadi runner-up terbaik terakhir karena unggul disiplinary point dari Iran. Selain Malaysia, 3 runner-up grup yang berhak lolos yakni Kuwait, Tajikistan, dan juga China. Sinteyong lagi-lagi berhasil mencetak sejarah. Bahkan tim asuhan Sinteyong ini mendapatkan banyak perhatian. Semua pemain di pasukan bekerja keras untuk bisa mencetak gol dari segala posisi pemain. Sementara itu, Sinteyong pun mengungkapkan ia memiliki filosofi sepak bolanya tersendiri. Ia mengatakan bahwa filosofi yang dia percaya tak harus selalu penyerang yang mencetak gol. Filosofi sepak bola yang saya miliki bukan striker yang harus cetak gol. Selain kiper, siapapun bisa mencetak gol. Jadi saya selalu tegaskan saat latihan pemain harus bisa fokus jadi siapapun bisa cetak gol, tegas Sinteyong. Aivar Yener jadi aktor protagonis di laga Timnas U23 Indonesia versus Turkmenistan. Di samping itu, usai pertandingan Aivar Yener ditanya soal rekannya di lini tengah yakni Arkan Fikri. Ia mengaku performanya sudah jauh lebih baik dibanding saat pertama kali main bersama Timnas U20 Indonesia di Turki. Menurutnya dia bermain lebih baik dari sebelumnya. Aivar Yener pun memberikan saran untuk Arkan Fikri agar bisa meningkatkan performanya saat ini. Dan Aivar Yener yakin bahwa rekannya tersebut bisa menyusul Marcelino Ferdinand yang sudah lebih dulu berkarir di benua Eropa. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong telah menunjukkan rasa kekhawatirannya terkait kekuatan skuad Garuda Muda yang bakal berkurang di Piala Asia U23 2024. Kekhawatiran menghampiri Sinteyong, sebab ia belum mengetahui apakah para pemain bisa tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi Piala Asia U23 2024 bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dan ini tidak bertepatan dengan agenda FIFA Matchday, sehingga pemain pun diragukan bakal bisa memperkuat tim merah putih. Aivar Yener angkat suara usai cetak gol pembuka lawan Turkmenistan. Aivar Yener pun mengaku senang dengan gol perdananya untuk Timnas U23 Indonesia. Dan Aivar Yener pun mempersembahkan gol roket semalam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk tim, untuk coach, dan untuk negara Indonesia, ujar Aivar Yener. Sementara itu, Aivar Yener sendiri langsung pulang ke Utrecht untuk agenda bersama klubnya. Dan Yener sendiri terdaftar di ajang Eredivisie sebagai salah satu pemain andalan FC Utrecht. Garuda Muda membuka peluang untuk lolos Olimpiade 2024 di Paris. Meski begitu, langkah Timnas U23 dipastikan bakal berat. Pasalnya Garuda Muda masuk dalam pot terbawah atau pot keempat. Hal ini karena Garuda Muda baru pertama kali main di ajang tersebut. Indonesia bisa saja satu grup dengan Jepang dan juga Arab Saudi dari pot pertama. Tentu pot ini masih berlaku sementara. Di pot kedua, Timnas U23 juga sudah ditunggu oleh Korea Selatan dan juga Australia. Sementara di pot ketiga, Timnas U23 Indonesia berpotensi untuk satu grup dengan Uni Emirat Arab sebagai salah satu raksasa Asia. Tentu pot ini masih berlaku sementara. Pasalnya belum ada informasi resmi dari AFC soal jadwal pengundian putaran final Piala Asia U23 2024 mendatang. Arhan mencetak 1 gol. Arhan menjadi perhatian banyak pihak karena Arhan membuka bagian depan jersey yang dipakainya. Dalam kaos dalam yang ia gunakan tersebut bertuliskan Aziza. Bahkan rekan setimnya yakni Elkan Bagot juga menunjukkan rasa penasarannya. Sehingga saat Arhan melakukan selebrasi, pemain asal Ipswich Town tersebut melihat langsung tulisan yang ada di kaos Arhan. Elkan Bagot bahkan langsung mengintip dengan jelas di depan Arhan. Namun setelah melihat kaos Arhan tersebut, Elkan Bagot pun langsung memeluk rekannya tersebut. Ia bahkan memberikan ucapan selamat untuk Arhan atas gol yang dicetaknya. Ranking FIFA terbaru negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN usai FIFA Matchday September 2023. Timnas Indonesia menjadi negara dengan lonjakan naik paling banyak.
Timnas Indonesia berhasil melonjak sebanyak 4 posisi dalam peringkat FIFA, naik dari peringkat 150 ke peringkat 146 di tingkat dunia. Di samping itu, Timnas Vietnam naik 1 posisi, dari peringkat ke-95 menjadi peringkat 94 dunia. Timnas Thailand juga berhasil meningkatkan peringkat mereka, naik 1 posisi dari peringkat 112 ke peringkat 111 dunia. Namun situasi berbeda terjadi pada Timnas Malaysia yang tetap bertahan di peringkat 136 dunia. Permainan pemain Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 sangat memuaskan. Tim asuhan Sintayong itu mencetak 11 gol tanpa satupun kemasukan dari 2 lawannya tersebut. Sementara itu, lantas apakah ada pemain Timnas U23 Indonesia saat ini yang bisa menyusul Asnawi Mangkualam ke negeri ginseng? Kalau masalah itu saya tidak bisa putuskan, ucap Sintayong. Ini perlu usaha dari agen-agen dari Indonesia, lanjut Sintayong. Sintayong menjelaskan setiap pemain harus tetap bisa mengembangkan karirnya di sepak bola. Dengan begitu, sang pemain bisa sendirinya dilirik oleh klub-klub luar negeri. Aga Miradov tak memungkiri kualitas Indonesia yang sukses mengalahkan tim arahannya di laga penentu grup K kualifikasi Piala Asia U23 Selasa 12 September. Bertanding di Stadion Manahan Solo, Turkmenistan dipaksa menyerah 0-2 lewat gol-gol Iver Yenner dan juga Pratama Arhan. Meskipun demikian, Aga Miradov menilai Indonesia diuntungkan hasil drawing. Seperti kita ketahui, Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya berusaha masuk AFC. Bisa jadi itu karena mereka mendapat grup yang bagus, yang tidak ada tim yang kuat dari Asia, ujar Aga Miradov. Sintayong kini dipuji-puji setelah membawa banyak perubahan kepada sepak bola Indonesia. Warganet pun langsung bereaksi ke media sosial Ketua PSSI Erick Thohir. Warganet meminta agar kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia segera diperpanjang. Udah nggak usah nunggu lagi, perpanjang kontrak Sintayong, keburu dilirik timnas lain, tulis akun @harmalendra pada unggahan terbaru di Instagram Erick Thohir. Di samping itu, netizen lain menyebut jika saat ini supporter bola Korea Selatan mendesak pelatih mereka saat ini untuk segera turun, dan supporter Korea Selatan disebutkan merindukan kepelatihan Sintayong. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.